selipkan asuransi juga di sini. Sebentar ya. Pak Hansim, tahun ini Imleknya ada yang beda nggak Pak? Atau tetap sama aja? Imleknya sama, suasananya berbeda. Oh iya benar. Bedanya di mana Pak? Boleh sharing? Ya, seperti Imlek kan berhubungan dengan kunjungan ke rumah teman, family. Jadi tahun ini kan kita kurangin ya, karena masih menjaga-jaga semuanya kan. Jadi kita by video call atau apa, atau hanya melalui WA, chat gitu. Berbeda di suasana, jelas sangat berbeda. Iya benar. Khusus sesi kali ini kita agak beda ya stylenya, jadi lebih ke dua arah, kayak tanya jawab gitu, bukan materi yang sudah disiapkan seperti biasanya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau mengajukan pertanyaan atau mau menjawab pertanyaan, itu boleh banget, tinggal raise hand aja. Nah, khusus ditambahin langsung ya. Iya. Narasumber kita hari ini kan Pak Hansim. Saya ada nih beberapa pertanyaan buat Pak Hansim. Ya. Sebenarnya kalau menurut Pak Hansim, kenapa sih kita harus merayakan Imlek tiap tahunnya? Iya, Imlek ini kan sudah menjadi tradisi ya, tradisi dari turun-temurun begitu. Karena ini adalah perayaan musim semi sebenarnya kalau dipersingkatkan. Jadi musim semi itu kan musim panen di Tiongkok. Jadi seperti sebuah mengucapkan syukur gitu. Dan banyak tradisi sih sebenarnya kalau kita bahas Imlek. Ini harus mencari sumber yang lebih luas lagi sebenarnya. Karena kalau seperti kita nih yang tergolong muda untuk membahas Imlek ini sebenarnya. Ya, setuju sekali, karena kayak kesibukan kita tiap hari kan kita disibukkan dengan banyak hal. Nah, terkadang kita kayak lupa bersosialisasi dengan keluarga, apalagi keluarga besar ya yang udah terpencar. Justru event kan Imlek inilah berkumpul kembali ya. Benar. Jadi kita kayak kayak diharuskan lah untuk berkumpul buat mengingat keluarga besar kami. Benar. Karena kan kalau Imlek itu kan sebenarnya di malam sebelum Imleknya itu yang merupakan sebuah momen penting ya. Orang bilang makan besar. Ya. Itu saya masih ingat dulu kalau waktu ada kakek saya yang dulu dia harus semua kumpul datang baru boleh makan. Kalau ada yang belum pulang nggak boleh makan, harus tunggu sampai lengkap baru boleh makan gitu istilahnya gitu. Ada bahasa Oke-nya itu istilahnya Wilo kalau bahasa kita ya. Saya nggak tahu dengan yang suku lain ya, namanya itu kira-kira. Jadi makan besar gitu Felicia ya. Iya, sama juga di kami. Saya yakin pun teman-teman kita di sini juga ada melakukan itu, makan besar, ya kan? Iya. Oke. Kebetulan nih tahun ini kan jatuhnya tahun kerbau, benar kan teman-teman? Tahun kerbau. Nah, kalau menurut Bapak sendiri ada makna khusus nggak sih di tahun kerbau ini? Ya, kerbau melambangkan pekerja yang kuat ya biasanya ya. Jadi sepertinya tahun ini kita semua harus bertambah kuat untuk melakukan pekerjaan kita. Momen 2020 sudah lewat, kita lewatkan dengan hasil yang luar biasa. Seharusnya di 21 ini kita juga semua kembali berpacu seperti untuk menjalankan tugas kita, peranan kita. Ya, kalau di Imlek kita bilang sio kerbau, rata-rata dibilangkan itu adalah kerbau adalah pekerja keras. Jadi kita ikut aja alurnya, ya walaupun tidak tahun kerbau kita juga harus kerja keras.
apalagi ini tahun kerbau ya, mudah-mudahan dengan semangat itu kita semua bisa menggendong kita ya, menggendong diri kita sendiri itu untuk lebih keras lagi gitu. Kita yang berjanji kepada diri kita, mungkin gitu ya Felicia ya. Ya, sebenarnya setiap tahun kita harus mulai dengan semangat seperti Pak Hansin, berarti tahun ini targetnya TOT ya Pak. Biasanya MDRT kali ini lebih giat TOT. Langsung lompat 2 itu Felicia. Harus ke COT teman-teman, dulu. Sebelum ya TOT, nanti tahun depan kita lanjutkan lagi, lompat lagi. Tahun ini karena Imlek kan identik dengan angpau. Nah, khusus kali ini kita ada bagi-bagi angpau, ibaratnya bagi hadiah. Jadi teman-teman tetap stay, nanti kita akan berkala bagi hadiahnya. Bener Pak El? Ya, Pak El yang bagian bagi hadiahnya. Ya. Pasti ya, dapat angpau lagi ya. Memang tahun ini kan angpaunya berkurang, jadi hunting angpau di sini. Oh. Belum dapat bocoran loh dari El, ada bagi-bagi angpau. Oke. Lalu sebenarnya kalau Imlek ini kan biasanya tiap keluarga ada tradisinya masing-masing ya. Ya. Kalau family-nya Pak Hansin, tradisinya apa aja nih Pak? Kalau di tempat kita itu biasa ya, itu sembahyang tikong, itu udah menjadi sebuah tradisi di tempat kita. Makan besar, itu juga sudah menjadi tradisi. Ya, sepertinya semua rata-rata sama ya, kita punya tradisi. Cuma dalam hal cara melakukannya aja, ada yang dengan serius sekali, ada yang serius, mungkin ada yang dengan biasa-biasa saja. Tapi ya artinya makna Imlek itu ya kita dapat semangat baru, berkah baru. Namanya dia juga Imlek kan, kalau yang tahun baru Cina orang bilang kan. Jadi ya semuanya baru gitu loh. Iya. Nah, sekarang pertanyaan kuncinya nih Pak. Tradisi Imlek apa sih yang bisa kita hubungkan dengan asuransi? Tradisi Imlek apa ya? Menurut Bapak? Imlek kalau dalam doa itu kita kan semua berbicara tentang kemakmuran ya. Ya. Nah, kalau berbicara tentang kemakmuran, mungkin kita bisa memasukkan peran kita di dalam keluarga dalam hal menjaga kondisi yang sudah nyaman sekarang ini. Dari sisi mana? Dari sisi ekonomi. Kita bisa berbicara banyak bagaimana keturunan kita nantinya itu semuanya juga bisa menikmati kondisi yang nyaman seperti saat sekarang gitu. Ya artinya bukan harus mewah gitu, tapi artinya nyaman ya. Nyaman dalam arti itu kan lebar ya, luas, tergantung masing-masing orang untuk memaknainya bagaimana begitu. Tapi intinya adalah di saat kita merasakan keluarga itu adalah sesuatu yang penting, maka asuransi bisa menjadi sebuah fondasi yang berdiri di samping keluarga kita semua, gitu mungkin Felicia. Ya, kata kuncinya di sini adalah kalau kita merasa keluarga kita adalah sesuatu yang penting, seperti lagu yang terkenal kan ada, keluarga adalah harta yang paling berharga. Pastinya kita akan mengupayakan walaupun suatu hari nanti kita tidak ada di samping mereka, tapi mereka tidak menurunkan taraf hidupnya. Seperti itu ya maksudnya. Kita bisa berperan sampai ke level sana ya. Ya. Jadi kita wajib profesional, jangan sembarangan gitu. Kita harus tahu bagaimana polis ini bisa benar-benar menjaga kenyamanan mereka gitu. Kalau hanya punya polis aja kan gampang ya.
Iya. Gitu. Jadi bagaimana tugas kita menyadarkan, artinya sesuatu tugas yang gampang-gampang susah ya. Ketemu yang sudah mengerti, ya kita bicara tentang keluarga, mereka akan langsung, ya ini benar. Ketemu dengan yang kurang mengerti, mereka juga akan menjawab, nanti dulu deh, kayaknya masih ada hal lain begitu ya. Nah, jadi peranan kita sebenarnya itu sesuatu hal yang luar biasa bila benar-benar kita bisa memasukkan sebuah garansi, memasukkan sebuah jaminan di samping keluarga mereka tersebut gitu. Jadi sungguh luar biasa sih menurut saya. Ya, sebenarnya kita sebagai agen asuransi memang seperti kata Pak Hansin, nggak semua orang bisa menangkap arti dari perkataan kita ataupun maksud niat baik kita mengenalkan asuransi ke mereka. Cuman kalau aku merasa kayak seorang orang tua, kayak aku kan jadi anak sekarang, belum jadi orang tua. Cuma aku merasa kadang orang tua itu kan suka menceramahi kita terus, kayak gak bosan-bosan. Padahal kadang akunya gak bener-bener dengerin, kadang malahan gak melakukan yang sesuai dengan saran dia. Tapi kenapa orang tua saya tetap komitmen menceramahi saya? Karena kan dia yakin kalau itulah yang terbaik buat saya kan. Sebenarnya sama kita sebagai agent kan. Nah, kenapa kadang ada agent yang udah gitu, kenapa cari lagi sih? Saya pun bingung. Semangat banget sih karena kita yakin inilah yang terbaik buat mereka. Makanya mungkin terkadang tidak dihiraukan, cuman kita tetap semangat untuk approach dia. Ya kan Pak Hansin? Benar. Dia cari kesempatan ya. Kalau kita sudah try sekali masih belum ketemu jawaban, ya udah bersabar dulu. Tapi kan tetap harus next kan, tetap harus melangkah. Artinya tetangga yang kiri belum mau, ya kita harus diberikan dia waktu dan berikan kita waktu untuk ke tetangga yang sebelah lagi gitu. Karena bisa jadi mereka juga membutuhkan kan. Jadi artinya jangan terfokus kepada yang satu itu walaupun angkanya besar. Aduh gimana nih ya. Artinya kita dulu pernah bahas closing tidak closing itu sementara. Closing juga sementara, tidak closing juga sementara gitu. Jadi ini harus menjadi sebuah jawaban atas diri kita. Mengapa kita harus terus melakukan ketemu orang, prospek orang, mencari tahu, bertanya, segala macam, sampai kita mendapat sebuah konsep bahwasanya sepertinya saya harus memberikan konsep ini kepada dia nih. Dia harus punya ini, paling tidak dia harus mengerti konsep ini gitu. Sehingga sampai akhirnya itu waktu kita menjelaskannya itu kita udah benar-benar terfokus. Bahwasanya kalau konsep ini dia ambil, konsekuensinya apa sama keluarga dia, konsekuensinya apa dengan kehidupan dia. Nah, jadi mudah-mudahan dengan step by step, selangkah demi selangkah, seharusnya peran agen asuransi seperti kita semua bisa mempunyai nilai tambah yang luar biasa di mata teman-teman kita semua begitu. Mungkin gitu, Felicia. Ya, benar. Berarti kata Pak Hansin, kalau yang satu belum mau, kita cari tetangga sebelahnya lagi masih banyak kesempatan. Nanti mungkin sembari berjalannya waktu kita boleh datang kembali ke dia. Nah, berarti yang aku tangkap nih Pak, berarti kita harus punya cadangan yang banyak ya, nggak boleh dikit. Ya kan? Sudah pasti. Makanya itu kan fungsinya 100 nama ya. Ya, benar. Jadi kita gak stres sendiri kalau yang si A belum mau, karena kita masih banyak pilihan lain di samping kita. Nah, itu pun buat semangat kita tetap berkibar, ya kan? Karena ada orang lain masih banyak yang kita cari, ya gitu. Bagus sekali.
Pak Hansin, boleh dong sharing. Saya kenal Bapak kan seseorang yang sangat teliti dan telaten dan disiplin nih. Kayak jadwal semua ada. Pastinya harapan di tahun kerbau ini ada dong. Boleh sharing nggak Pak ke teman-teman di sini? Ya, kalau harapan jelas ada ya. Saya coba mempelajari perjalanan saya kembali ya. Artinya dengan kondisi sekarang, artinya kita punya banyak pilihan sebenarnya untuk berkarir, untuk bekerja, untuk boleh bilang mengabdi kepada teman-teman di sekeliling kita. Mengapa? Kalau kita bercerita dari sisi bisnis, mereka yang tidak punya kerja, kita bisa memberikan sebuah peluang bisnis kepada mereka. Kita rekrut, kita ajak mereka untuk memahami bisnis ini jalannya seperti apa, kedepannya bagaimana, yaitu dari sisi pengembangan. Kalau kita ingin berlari jauh, berlari lama ya, berlari lama, kita harus punya tim yang besar kan begitu. Jadi mungkin harapan saya adalah saya bisa merekrut 1 orang per bulan yang baru, ataupun mengaktifkan kembali tim saya yang lagi tidur satu bulan 1 orang, itu minimal. Mungkin itu target pribadi saya ya. Jadi itu harapan saya. Kenapa? Kalau saya boleh berharap di tahun 2021 ini adalah muncul paling tidak ada 2-3 lagi yang bisa untuk mencapai paling tidak ya PwC Silver, paling tidak ya, itu paling tidak, itu harapan kita ya. Jadi ya. Di hati baru, iya, benar. Halo. Jadi ya, kedengaran ya? Ya, kedengaran Pak. Oke. Jadi mungkin itu harapan dari tim saya. Untuk pengembangan tim itu pertama, ya, saya ingin buat hal demikian. Untuk pengembangan bisnis, ya sama sih. Setiap tahun juga kita ingin punya target sampai dengan PwC yang gold ataupun yang elite. Itu sudah pasti ya. Nah, mungkin harapan yang lebih wah lagi itu ya bisa mempromosikan mereka, mempromosikan tim agent-agent yang dari bawah itu menjadi agency manager gitu. Jadi moga ini menjadi sebuah tantangan bagi saya untuk mempunyai tim yang lebih besar, dengan tim yang besar dan mereka mempunyai kualitas yang baik untuk menghandle, baik untuk melakukan edukasi. Ya, artinya tim yang kita bentuk nantinya itu tidak terlalu besar tapi kualitasnya besar. Itu mungkin harapan saya ke depannya. Jadi semoga tim yang terbentuk nantinya itu juga akan terus menduplikasi gitu. Artinya setiap tahun kita mungkin 5-6 yang jadi, tapi kualitasnya di angka 8. Kalau 1-10 itu ya kualitasnya paling tidak di angka 8 begitu, sampai 9 kan. Nah, itu mungkin harapan besar saya ya. Mungkin gitu guys ya. Ya, saya doakan semoga harapan Pak Hansin, teman-teman di sini semua tercapai ya. Nah, pasti. Menarik nih Pak, yang mengenai tadi pengembangan tim, Bapak sendiri menargetkan setiap bulan minimal ada 1 agen baru yang bergabung dengan Bapak, ataupun agen lama yang aktif kembali. Nah, biasanya kalau kita buat goal kan biasanya ada cara mencapai goal tersebut kan, step by step-nya. Itu Bapak ada nggak sih cara step by step-nya mencapai goal tadi yang pengembangan tim Bapak?
Secara spesifiknya nggak ada ya, karena saya bukan orang yang pandai menyusun, pandai yang saya mungkin personal coaching aja sih, secara personal kita bahas tujuan kita mau kemana, kemana arah langkah kita ke depannya itu, apa target kita. Jadi mungkin saya lebih condong kepada personal dulu, saya belum secara spesifik menyusunnya itu bagaimana gitu Felicia. Karena dalam hal penyusunan ini saya punya ya kekurangan ya, saya akui. Jadi saya masih harus belajar banyak lagi. Tapi apapun itu, semoga yang ingin saya jalankan itu mendapatkan sebuah model, sebuah langkah-langkah, sebuah contoh yang bisa saya kutip ya dari banyak-banyak teman di sini ataupun di tempat lain, sehingga tujuan yang ingin saya gapai itu bisa terwujud gitu. Ya Pak, yang saya tangkap tadi pendekatan secara personal, berarti kita mendekati si calon agent itu dengan kayak seperti sahabat dulu lah. Kita nggak usah ngomongin lebih ke bisnis, cuman lebih ke nyaman dulu. Kalau udah nyaman kan harusnya lebih mudah kan. Ya, itu begitu. Satu sisi gitu. Karena mempelajari bisnis ini kadang-kadang unik ya, kalau saya pribadi ya. Karena dikejar kadang lari, gak dikejar kadang datang. Jadi kayak jodoh. Sungguh-sungguh. Iya kan, kayak cari jodoh. Agent itu harus berjodoh sebenarnya. Iya, makanya saya terkadang duduk berpikir, saya sebenarnya banyak kekurangan. Di bisnis ini saya masih banyak kekurangan. Saya masih harus banyak belajar. Jadi saya tetap mencari leader saya. Apapun ceritanya, adapun keraguan saya, apapun keinginan saya, apapun rencana saya akan membahas dulu dengan leader. Jadi mungkin harapan kepada teman-teman yang lain, jangan sungkan untuk mencari leader gitu, karena dia adalah role modelnya Anda gitu. Pada leader Anda sudah membuktikan dia sudah bisa sukses di bisnis ini. Nah, jadi kita yang mau mengikuti jalan ini juga, kita tinggal amatin, kita tiru. Habis itu ya kita coba jalan. Kalau memang nggak berhasil ya balik lagi, cari lagi, kan begitu. Jadi artinya tidak ada hal yang memalukan sebenarnya kalau kita mencari leader, kita ngobrol. Itu jadi karena itu model saya gitu ya. Salam untuk Pak Is ya. Dia selalu standby untuk saya cari dan saya ganti. Saya yakin pun leader-leader kita kalau agentnya cari pun pasti happy. Pasti. Benar kan pasti. Leader-leader di sini? Benar. Jadi nggak usah sungkan. Diganggu pun happy, ganggunya malah makin ganggu makin happy leader itu. Iya, benar. Jadi yang jangan sungkan ya. Saya hari ini saya terus terang, saya orang yang masih banyak kekurangan, tapi saya masih terus untuk tidak sungkan mencari leader. Iya, belajar terus. Iya. Oke, saya mau tanya sedikit nih ke Pak Iskandar, leader dari Pak Hansin. Iya. Pak Is, kalau Bapak adakah tips and trick untuk personal touch ke calon-calon, baik calon nasabah atau calon agent gitu Pak? Oke, kalau saya pribadi kan melihat bisnis ini sebagai sebuah kehidupan. Artinya ini lebih dari sekedar bisnis. Jadi kalaupun kita mau jalankan bisnis, apakah itu memang mau dalam konteks jualan, ketemu nasabah, atau kita ketemu agent, tim kita. Semuanya manusia gitu kan, dan saya rasa asuransi ini adalah kayak semacam apa aja sih tempat kita bertemu, yang katanya jodoh tadi itu, sebenarnya ini alasan tempat kita bertemu, padahal bisnis asuransi ini berbicara sangat luas. Jadi kalau kita menunjukkan ketertarikan kita terhadap nasabah kita,
biasanya nasabah itu akan merasa kita itu sangat perhatian sama dia, sangat mementingkan dia juga, dan akhirnya sebagai imbal balik biasanya itu kan kayak frekuensi yang kita pancarkan. Nanti juga entah gimana dia juga kadang-kadang memberi feedback yang sama. Tapi kalau misalkan kita sudah lakukan itu, kemudian feedback dia nggak sama, ya anggap saja nggak berjodoh. Yang penting kan kita sudah dengan ketulusan kita sudah menggetarkan resonansinya, kita peduli sama dia, kita tertarik sama dia, kemudian kita ingin yang terbaik untuk dia gitu kan. Tradisi Imlek ini juga sudah mengajarkan kita seperti itu sih sebenarnya. Kita menggetarkan hal-hal, meresonansikan, memberikan gelombang-gelombang yang positif gitu kan. Dan saya sudah mengalami lah bahwa saat kita melakukan kebaikan itu juga akan balik juga untuk kita kan. Nah, kadang-kadang bukan melalui orang yang bersangkutan langsung, tapi orang-orang yang dibalik dia gitu. Tapi tidak ada yang sia-sia lah menurut saya. Jadi kalau ditanya apa tipsnya untuk membangun hubungan, saya bangun dengan ketulusan. Tidak ada membedakan, oh kamu kan lebih sukses ya, kamu memberikan off-riding lebih banyak, saya lebih baik sama kamu. Itu salah sekali. Kalau misalkan hari ini dia belum beromset bagus, mungkin memang ada hal-hal yang harus ditingkatkan juga gitu kan, sehingga nanti saatnya tiba pasti dia bagus juga. Jadi kalau kita nggak baik terhadap orang yang omsetnya belum bagus, suatu hari dia bagus omsetnya, waduh, dia balik balas kita. Tapi kalau yang sedang beromset bagus juga ya kita tetap sama perlakuannya, walaupun dia waktu itu belum bagus, sekarang sudah bagus ya sama. Orang pasti tahu ketulusan kita. Tapi kalau orang pas bagus aja dibaikin ya kan, pada saat dia tidak bagus kita cuekin, nanti bagus lagi dia sombong loh sama kita. Alah lu dulu aja waktu gua nggak punya omset aja lu nggak perhatiin gitu loh. Tapi saat kita sudah omset bagus pun kita perhatiin, nggak omset bagus juga tetap diperhatiin gitu kan. Berarti kan orang itu merasakan ketulusan gitu loh Mas. Itu sih revisinya. Iya. Berarti di sini kita lakukan aja yang terbaik dan yang menunjukkan ketulusan. Cuman semua itu tidak akan kita capai kalau kita tidak melakukannya. Bococot lah ya kayak. Nggak melakukannya, orang mana tahu kita tulus. Kan harus dipancarkan kan Pak, ya kan? Betul, berarti kita harus initiate ya, kita harus memulai, kita harus punya inisiatif untuk memulainya terlebih dahulu. Ya kayak tadi lah pacaran, jodoh kan, mengejar jodoh kan, jodoh aja juga kita tahu berjodoh atau enggak kan setelah kita upaya. Setelah kita udah upayakan segala macam ternyata enggak berjodoh, baru kita tahu kalau kita enggak upaya jodoh pun enggak ada apa-apanya. Jodoh ada, tapi karena kita nggak ada inisiatif, ya nggak terjadi apa-apa. Diambil orang lain malah, yang harusnya buat kita karena kita nggak action, diambil orang lain. Betul. Sudah telat. Ya, oke bagus sekali. Berarti memancarkan ketulusan kita, berarti harus action dan inisiatif. Itu. Oke. Pak El mungkin boleh sharing nih, gimana sih cara dapat jackpot hari ini, Pak? Oke, terima kasih Felicia, Pak Hansin, luar biasa sekali ya teman-teman. Nah ini ada permainan, tadi teman-teman kalau ikutin dari awal, mungkin nanti ada salah satu pertanyaan yang akan saya tanyakan itu mengenai apa yang sudah kita bahas tadi. Nah, permainannya gini, Vel. Saya akan kasih pertanyaan. Jadi Pak Hansin nanti kita lanjut lagi. Pak Hansin tunggu dulu ya. Oke, kita akan kasih pertanyaan. Nanti ada hadiahnya. Hadiahnya itu botol kaca, botol minuman kaca ya teman-teman. Ini dari antri. Ini berbeda. Kenapa berbeda? Karena kemarin itu kan kick off. Didapat dari kick off gitu kan. Nah, kali ini didapatkan dari hadiah Imlek gitu. Jadi berbeda. Ya, teman-teman. Pertanyaan pertama ini, Vel. Nanti siapa yang bisa jawab langsung raise hand aja. Saya minta tolong Ibu Tio juga. Halo Ibu Tio. Nah, saya minta tolong Ibu Tio untuk menilai. Jadi teman-teman yang tahu jawabannya langsung raise hand. Siapa yang pertama?
nanti jawab, nanti Ibu Tio yang menilai. Oke, Vel, gitu permainannya. Pertanyaan pertama Oke, yaitu ya silakan Pak. sebutkan kata-kata selamat tahun baru Imlek. Terserah ya mau bahasa apa, tapi ibaratnya kayak harapan-harapannya gitu ya. Itu minimal 10 kata. Kalau bisa yang Mandarin lebih bagus karena ada isinya ya kan. Kalau Mandarin itu kan ada isinya. Makanya Ibu Tio yang nilai nih. Jadi yang Mandarin yang Mandarin aja. Oke. Imlek ini kan semua harus berbicara atau berkata. Permintaan dari Ibu Tio yang Mandarin, teman-teman. Itu dia pertanyaan. Baik teman-teman. Minimal 10 kata aja. Maksudnya kata-kata yang bagus, kata-kata yang mendoakan kita semua berrezeki bagus. Itu contoh ya, contoh. Setiap Imlek itu kita ketemu orang yang kita ucapkan apa itu? Coba Felicia. Yang pertama-tama ketemu orang, kita ucapkan apa? Si baca. Kongsi Pak Chai. Nah itu kan, itu contohnya. Kan itu ya, kan tapi minimal sesuatu 10. Minimal 10 ya. Siapa yang bisa langsung kalau sudah mulai langsung raise hand ya? Iya. Ya, ini udah bisa raise hand. Ayo, siapa yang bisa langsung raise hand? Oke teman-teman, ayo. Clue-nya tadi udah 4 kata udah saya sebutkan. 6 kata kalian lanjutin. Itu jangan lagi yang kamu. Bu Yeni. Siapa? Ibu Yeni. Boleh bisa aktifkan videonya Ibu Yeni mana? Berapa kata tadi ada bilang? Belum, Bu Ibu Yeni belum bilang. 10 kata ya minimal. 10 kata, oke. Harus cepat, nggak boleh lambat. Ya, oke. Dimulai dari sekarang. Kongsi Facai. Itu sudah dibilang, siapa nggak laku lagi? Ulang. Ya. 年快乐，身体健康，万事如意，心想。Ayo cepat. Halo, kedengaran? Kedengaran? Ulangin. Tadi kayaknya ada terputus sedikit. Oh, oke. 新年快乐，万事如意，身体健康，心想事成。Terus, nggak boleh lambat. Ini 4 aja, masih 4. Oh, maksudnya 10 kata itu ya? Ya, mau cepet. Oh, oke. 龙马精神。 Kok El bilang stop dah, nggak laku lagi ya. Dan 友谊。年年友谊。 Nah, terus 6. Wah, banyak banget ya. Ayo. Cai Jing, apa itu? Cai Jing Bao Tao ya? Apa itu? Cai Jing Tao itu apa? Itu ya. Itu. Ayen Guangjin. Dikasih tahu Pak Ciko ya. Oke. Waktunya sudah tiba. Sudah habis. Soalnya terlalu lama ya. Iya. Nanti kita remove dulu. Mungkin tadi aku kirain juga seperti itu, Bu Tio. Satu kata itu ibaratnya kayak kongsi, pacai, itu udah 4. Begitu rupanya. Iya. Itu. Kasih waktu El, nggak boleh lama kali. Jadi ini buat teman lain coba. Nanti Jenny mau kuis yang selanjutnya boleh ikut lagi, ya Jenny ya. Tapi kalau 10-nya seperti itu, waktunya pun nggak bisa singkat karena ada 10 kalimat itu namanya. Iya, memang 10 kalimat. Tapi kalau sudah biasa ketemu orang, kita tahu itu. Apalagi. Oke, siapa lagi? Yuk. Ada yang mau nyoba nggak? 10. Ternyata 10 kalimat ya. 10 kalimat harapan. Ciko boleh jadi juri juga, Ciko. Atau Ciko yang sebut 10. Ciko mau coba pun nggak apa-apa. Kok Ciko kayaknya... Ciko pun kewalahan cari 10 kalimat.
Enggak, tadi udah 7 kan, 7 atau 8, jadi udah mau dekat, tapi terlalu lama. Ayo, siapa lagi? Coba. Pam nggak Pak boleh. Hasan. Oke, Pak Hasan. Tunjukkan Pak Hasan. videonya, Pak, biar kita spotlight, biar kita bisa lihat. Nah, Pak Hasan bisa itu pasti. Cepat ya Pak Hasan ya. Pak Hasan bisa aktifkan videonya. Boleh mulai? Gimana Pak, bisa aktifkan videonya? Dan kedengaran? Kedengaran Pak, kedengaran. Kedengeran, Pak. Aktifkan videonya Pak, biar bisa kita spotlight. Video. Ya, Bajunya enggak merah. Nggak apa-apa. Bentar, 1 menit. Pak Hasan mau ganti baju dulu loh. Belum pakai baju tadi. Nggak pakai baju merah Ibu Tio. Itu Ya. akan luar biasanya kan. Harus pakai baju merah. Oke, sambil menunggu teman-teman, nanti masih ada permainan selanjutnya. Ini lumayan ya teman-teman. Hanya permainan seperti ini kita bisa dapat botol minum, nggak perlu capek-capek pesan dari Tokopedia. Udah tinggal ambil di kantor aja. Mana? Oke. Pak Hasan. Silakan Pak Hasan. Oh, merah-merah. Kyunghi ya Pak Hasan. Nah, coba. Yang Mulai dari sekarang. Nah, 1, coba. Oh, Nggak dengar. 身体健康， Nah, 万事如意， nah. 牛年前吉祥， Hmm. 恭喜发财， Hmm. 大利， Hmm. 生意兴隆， Ah. 吉祥如意， Hmm. 财源进。 Nah, OK， udah oke 10, udah 10. Cuma Oke. putus saja. mantap. Oke. Selamat Pak Hasan. Tadi Hadiahnya kurang sama, cepat saja ya. hadiahnya ambil sama Pak L ya. Oke, nanti Ya. saya baca. Yo， Oke, ini mau lanjut permainan kedua atau gimana, Vel? Apa 3 pertanyaan ya? Ya, ada Iya. 3 pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan lagi aja acaranya. Nanti Oke. permainan keduanya next. Oke, kalau gitu terima kasih buat Ibu Tio, terima kasih buat Terima Felicia. kasih. Saya persilakan waktunya kembali. Iya. Oke. Oke. Sebenarnya Pak Hansin, pertanyaan dari saya tadi udah habis stoknya. Sekarang Bapak deh, Bapak ada pengen sharing apa ke teman-teman kita semua? Ya, artinya begini ya teman-teman. Sebenarnya kalau saya pribadi, saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri. Saya bercerita kepada diri saya sendiri. Jadi yang bisa memberikan jawaban, yang bisa membuat kita bertindak atau tidak, itu adalah diri saya sendiri. Jadi di saat saya gagal, di saat saya ingin melakukan langkah baru lagi, ini saya harus jelas bahwasanya saya harus bisa mendapatkan yang lain. Kalau ini saya tidak dapatkan, mengapa? Saya tidak boleh berhenti sampai di sini. Kalau saya berhenti sampai di sini, saya bagaimana? Mengapa? Nah, jadi kayak macam gimana ya? Kalau diceritain itu bisa jadi seperti kita menjadi 2 pribadi, gitu. Tapi diri kita sendiri. Gitu. Jadi dari situ saya bisa kadang memperoleh jawaban bahwasanya ya karena ini adalah kehidupan,
tidak terlepas dari yang namanya kepastian, tidak terlepas dari yang ketidakpastian. Nah, bukan soal meninggalnya ya, tapi tidak soal apapun posisi kita hari ini, apapun yang kita lakukan hari ini, semua yang kita alami di kondisi sekarang juga akan dialami di tempat lain gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sudah memutuskan, saya sudah memutuskan, saya bisa langsung bertindak gitu. Jadi tidak usah menunggu sampai dengan harus digebuk lagi gitu ya, istilahnya digebuk ya. Artinya cukuplah kita yang menjadi sebuah solusi untuk diri kita sendiri gitu. Yang lain itu hanya menjadi dayang-dayang kita gitu. Artinya dayang-dayang itu adalah maksud saya reminder gitu. Dia sebagai reminder kita. Artinya kalau untuk bekerja kita kan tetap harus fokus, harus semangat, harus rajin. Kan artinya kita semua paham. Jadi harapan besar saya itu adalah untuk teman-teman yang ada di grup M3 bisa memperoleh sebuah jawaban dari diri Anda sendiri gitu. Poin-poin yang kita dapat di luar, poin-poin yang kita dengar dari sharingan teman-teman, dari motivator ataupun dari yang lain, itu menjadi sebuah pedoman yang mau kita ambil yang mana. Jadi ibaratnya kalau saya teringat dengan dulu waktu saya pertama kali ikut pelatihan yang waktu itu masih saya rasa tahun 97 ya, sekitaran begitu kalau tidak salah ya. Jadi pertama kali saya ikut pelatihan itu diberikan 2 gelas ya, yang satu itu gelasnya itu ketutup lalu disiram air, yang kedua itu gelasnya terbuka lalu disiram air gitu. Waktu itu saya masih tidak paham apa-apa gitu, karena saya pertama kali dalam sejarah itu saya ikut pelatihan ya, saya ikut pelatihan itu di tahun 97, itu pertama kali. Nah, setelah saya menjalani kehidupan, mendapat pengalaman, artinya saya mengerti bahwasanya kalau gelas yang tertutup itu artinya kita tidak akan bisa menerima apapun saran dari orang lain karena kita merasa kita sudah tahu begitu. Jadi lebih bagus kita tuang gelas itu menjadi bersih dan kita tampung yang mau kita tampung gitu. Itu yang mungkin prinsip yang saya jalankan selama ini. Jadi ketemu siapapun saya akan menjadi sebuah gelas kosong dan saya akan isi dengan yang saya mau isi gitu. Nah, mungkin itu prinsip yang saya jalankan untuk kehidupan saya pribadi dan saya terapkan juga di bisnis yang saya jalankan sekarang ini. Jadi artinya saya bersyukur, saya berterima kasih, saya dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa yang bisa memberikan saya saran, yang bisa memberikan saya pandangan, yang memberikan saya dorongan. Dan itu saya ambil yang sesuai dengan yang saya mau gitu. Nah, begitu itu saya ambil, saya akan mencoba menerapkannya gitu, walaupun terkadang susah ya. Tapi pelatihan itu namanya sesuai itu harus dilakukan berulang-ulang. Jadi artinya begitu tidak bisa ya coba lagi, tidak bisa coba lagi, tidak bisa coba lagi. Jadi mungkin itu bisa menjadi sebuah pedoman saya sampai saya mungkin tidak ada di dunia ini. Jadi hidup itu terus belajar, kapanpun juga belajar, sampai dimanapun juga belajar. Jadi mungkin itu prinsip yang saya pegang. Mungkin begitu, Malaysia. Ya. Luar biasa sekali Pak Hansin, terima kasih. Bahkan aku jadi teringat yang kita balik lagi sedikit ke perkataan Pak Hansin tadi, dia belum sempurna, masih banyak hal yang harus dipelajari, ada kurangnya di bagian ini, itu. Aku jadi mikir karena tadi Pak Hansin berkata begitu,
sebenarnya kita terkadang memang kita tidak sempurna. Justru dengan kita sadar kalau kita kurang di bagian apa, berarti kita mau belajar. Daripada seseorang yang menganggap saya udah perfect, segalanya tidak perlu belajar. Itu kan berarti seperti gelas yang isinya penuh kan. Mau isi pun udah penuh, gak bisa. Nah, justru ketika seseorang berkata, saya masih kurang di sini, saya bisa improve apa? Itulah mental pemenang kalau menurut saya tangkapnya seperti itu. Kita merasa kurang di sesuatu hal bukan berarti kita kurang pintar, bukan kayak gitu. Justru kita mau belajar menjadi lebih dan lebih, karena kita tidak pernah sempurna, ya kan? Ya, prinsip Pak Hansin tadi sangat, kalau saya pribadi merasanya sangat berharga seperti itu. Semoga teman-teman di sini bisa mendapat inspirasi lengkap lah istilahnya, ya kan? Nah, terima kasih Pak Hansin atas insight-nya. Ya. Untuk teman-teman, ya, untuk teman-teman M3 kita yang lain, ada nggak yang mau sharing? Ini nunggu angpau aja, nggak mau sharing. Coba pertanyaannya yang sharing dapat angpau. Oke. Pak El, silakan Pak El, butuh sedikit ini nih Pak, butuh sedikit kado nih buat teman-teman kita di sini. Kita lanjut ke pertanyaan keduanya Pak. Masih mute ya itu? Oke, kayaknya menarik ya Vel, yang sharing dapat hadiah gitu ya. Baik, teman-teman, ini pertanyaan ketiga seperti ini. Tadi Pak Hansin ada, Felicia ada. Pertanyaan kedua, baru kedua kan? Oh iya. Tadi pertanyaan kedua, tadi Felicia ada kasih pertanyaan ke Pak Hansin soal apa ya tadi? Oh, soal bagaimana kita menghubungkan dari Imlek ini ke dunia asuransi, ke bisnis asuransi kita ini bagaimana? Kan ada pertanyaan seperti itu. Nah, Pak Hansin menjabarkan dengan panjang. Siapa yang bisa menyimpulkannya dapat hadiah. Ayo. Kalau teman-teman dengar tadi itu mudah sekali loh sebenarnya. Clue-nya itu, ini saya kasih clue bahkan. Keluarga. Tadi ada clue keluarga. Ada yang bisa mengambil kesimpulan. Saya pantau ini recennya. Ya. Ayo, siapa tadi yang dengar? Pak Ciko. Pak Ciko, silakan. Saya cuma ngasih jempol. Oke lah, saya kepo-kepo lah ya. Ya, saya simpulkan begini. Jadi di Imlek ini seperti kata Pak Hansin ya, di mana kita memberi harapan dan doa yang begitu positif ke dalam keluarga kita dan kepada orang lain. Nah, terutama dalam orang Chinese dalam hal apa? Ya, yang itu loh yang berbunyi-bunyi ya, duit apalagi. Nah, jadi intinya adalah kemakmuran, kesejahteraan, dan paling penting kesehatan. Nah, kesimpulannya adalah di balik makna filosofi ini semuanya dimulai dari kita. Kitalah yang membawa semua kebaikan dan nilai-nilai positif itu ke dalam keluarga kita dan kepada orang lain. Yaitu di mana begitu banyak hal di dalam industri kita ya, terutama asuransi ya, yang berkenaan dengan finansial ya, yang berkenaan dengan rasa aman ya, yaitu kita memproteksi diri kita ya. Kita mengajarkan diri kita terlebih dahulu sebelum orang lain tentang persiapan, tentang antisipasi. Jadi akhirnya kita juga menikmati kemakmuran dan kesejahteraan itu.
bahkan kita masih bisa memberi kebaikan, sumbangsi, hal-hal positif bagi orang lain. Ya, pendeknya demikian. Terima kasih. Oke. Terima kasih bisa Pak diterima? Ciko. Bisa diterima Pak Hansin? Bisa lah Ya. ya. Selamat Pak Ciko memenangkan hadiah 1 unit sepeda motor. Bukan. 1 unit kaca botol lah. Daripada nggak dapat sama sekali ya kan Pak Ciko. Iya, ini Jadi adalah saya- kemakmuran ini. Iya, dari pertanyaan seperti ini saya malah menangkap gini, Vel. Teman-teman, kalau kita berani menjawab, kita berani berbicara kayak gitu kan. Jawabannya antara dua. Kalau salah mungkin bisa dipertimbangkan ya, bisa dipertimbangkan lagi. Ini bisa nggak ya dapat hadiah gitu. Ketimbang kita tidak ada keberanian buat ngomong, itu udah jelas sama sekali nggak dapat ya kan. Kalau kita berani ngomong, ada pertimbangan. Omongannya salah atau benar kayak tadi Ibu Yeni itu luar biasa, dia sudah mencoba gitu ya kan. Walaupun salah, Iya. tapi ada pertimbangannya gitu. Tapi kalau tidak berani ngomong sama sekali, ya udah jelas-jelas tidak akan dapat gitu kan. Sama kayak di bisnis asuransi juga ya kan, seperti itu. Setuju? Setuju. Yang penting take action, itu yang pertama dulu Ya. kan. Benar sekali. Nah, saya ini langsung ke pertanyaan ketiga aja kali ya. Ya, silakan Pak. Nah, nanti habis ini kita buka sesi, teman-teman kalau mau tanya, boleh, mau ada saran atau apa, atau ada mau sharing ke kita juga boleh. Nah, pertanyaan ketiga, Pak Hansin, kita mundur dulu, nanti kita angkat lagi ke atas. Oke? L, yang Saya akan sudah, yang Ibu Tio. sudah dapat hadiah itu nggak ikut lagi ya, bagi Oke, orang ya. bagi orang yang belum dapat hadiah ya. Ya. Ini yang belum, teman-teman kalau usahakan berani dulu menjawab, walaupun salah nanti yang penting kan siapa tahu jawabannya mendekati akan bisa diterima. Nah gitu. Pertanyaan ketiganya seperti ini teman-teman. Ini kan tahun kerbau. Nah sebutkan berapa usia yang lahir, orang-orang yang lahir di tahun kerbau. Berapa usia orang-orang yang lahir di tahun kerbau? Nah, saya aja udah tahu nih jawabannya. Usianya ya, usianya. Tinggal boleh tengok jawab. kalender aja. Tinggal tengok kalender. Saya boleh jawab. Hansin boleh, raise hand aja. Siapa yang duluan raise hand? Siapa yang duluan raise hand? Oh, nggak ada raise hand ya? Oh, ini ada. Bu Susan ya? Ibu Susanti udah duluan. Silakan. 36. Udah duluan. 36. Oke, videonya mana Bu? Dihidupkan dulu Bu Susanti. Biar kita bisa spotlight. Oke, sebutkan usianya berapa aja? Mulai dari 36. bawah, mulai dari bawah lah. Ah, dari awal. Ya, dari awal. Usia berapa? Aduh, dari awal. Oke, yang Ibu Susanti tahu, tadi berapa? 36. Bener ya? Hitung Salah Chinese ya? atau Bu Tio? hitung internasional? Hitung Chinese atau internasional? Kalau tanya Sio ya hitung Chinese lah. Hitung Chinese. 37. 5 ya. 5 ya. 37. Berapa? 37 tadi bilangnya. Iya. Nah, 37. Terus 49. hmm, 13. ya. Ayo dua lagi. 25. Ya, 61. gimana Bu Tio? Benar sih, tapi nggak lama. Acak-acak. Acak-acakan ya, tapi udah benar ya Bu Tio ya. Ya, benar. Oke. Selamat Ibu Susanti. Yang benar ya. Thank Bu you. Susanti. Thank you. Yang benar 13 sebenarnya gampang hitungnya. Tahun ini siapa yang lahir di tahun ini kan usianya 1 tahun, ya kan?
Nah, kita tambah 12 saja. Yang next itu 13, 25, terus berapa? 47, terus 47 bukan? 49, terus 61 kan? Gitu. Ya. Hanya tambah 12, ya kan? Ya kan, Saya Ciko? tadi udah dikasih tahu Ibu Tio cara hitungnya. Iya, ya. Tambah Kalau 12 aku saja. caranya tanya Mr. Google. Tapi udah keduluan Bu Susanti. Oh, jadi tadi Felicia mau rasain juga ya? Oh enggak. Enggak ngerti itu. Oke, terima kasih Bu Tio. Kita udah dapatkan 3 orang pemenangnya. Nanti cari lagi dianya. Oke, nanti bisa saya akan hubungin. Saya sudah catat namanya. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya ya teman-teman yang mau sharing. Mungkin dari leader boleh sharing juga. Ya silakan. Saya Panggung berikan terbuka untuk siapapun. kepada Felicia. Silakan Felicia. Ini sesi bebas. Jadi untuk teman-teman leader, teman-teman agent yang pengen sharing apapun itu, silakan. Ada teman-teman? Dani. Nah. Ya, Bu Nurni ya. Tadi siapa yang ngomong ya? Saya. Astaga, Felicia suara mamanya sendiri. Oh ya, silakan Bu Nurni. Ya, tadi saya dengar Felicia ya, mungkin karena sering diomelin, dikepoin ya, jadi teringat. Masa kita kayak jadi agent asuransi itu nggak capek-capeknya kepoin teman kita, keluarga kita tentang manfaat asuransi ya, gitu ya. Nah, jadi kan tadi kata Pak Hansin, kalau misalnya ini nggak dengar yang lain, next ke tetangga kemana, jadi daftarnya harus banyak. Sebetulnya jadi agent asuransi itu sama seperti kita menjalani kehidupan loh. Tadi kan ya kalau misalnya ya contoh kita punyanya, kebetulan saya anaknya 3 ya. Jadi kalau maksudnya kita kalau ngelihat anak kita nggak bener kan pasti kita ngomongin nggak ada capeknya ya kan. Jadi kalau anaknya 1 aja itu aja, mungkin anaknya yang bosen ya. Jadi kalau anaknya 12, anaknya nggak bosen kan. Jadi mending kita jadi agen asuransi, tak terhingga, ada 100, ada 1000 kan. Jadi orangnya nggak bosan-bosan ya, ini bosan ya udah the next ya, daripada kita di rumah yang terutama buat yang ibu ya, daripada kita kepoin anak kita ngomongin, bagusan kepoin agentnya kan. Oh agentnya ada banyak jadi nggak bosen-bosen dikepoin. Oh dah ini aku ngomongin agentnya 20 kan. 20 hari baru bergilir dapat lagi 1 diomongin lagi, kayak kita ngomongin anak kita ya. Sebetulnya bukan apa sih ya, maksudnya itu niat baik seorang leader, sama seperti niat orang tua lah ya, mungkin terutama yang ibu-ibunya lah. Kalau yang bapak-bapaknya ngomong sekali kan, udah nggak mau denger situlah, itu nanti mamanya yang ngomongin gitu lah. Bukan ngomelin lah, maksudnya tak bosen-bosennya ngomongin. Biarlah dianggap radio rusak ya kan gitu. Jadi maksud saya sebetulnya kita jadi agen asuransi itu jangan capek-capek untuk memberitahukan manfaat asuransi itu ke semua orang gitu ya, ke setiap keluarga, ke setiap orang. Jadi nambah aja daftarnya, kan ada kenalan baru, jadi nggak berulang-ulang. Ya boleh nanti kalau ketemu lagi ya ulang lagi. Terus saya ada apa ya, tadi saya dengar Pak Hansin sharing itu ngomongannya seku-sekua, masa sebab Pak Hansin itu kan pernah saya rekrut agent ya, katanya, aduh saya nggak pinter ngomong, saya orangnya pendiam. Tapi saya nangkap dari Pak Hansin, masa Pak Hansin juga orangnya rada pendiam ya, kan gitu ya.
Tapi kalau udah kena, ngomongnya itu bisa itu juga gitu ya. Kalau ketemu di kantor gitu kan. Tapi kalau lagi nggak ngomong, lagi serius juga nggak ngomong gitu kan. Nah, saya kira-kira mau nanya nih Pak Hansin, maksudnya kenapa ya kalau kita rekrut agent katanya nggak pinter ngomong? Beberapa kali saya pernah rekrut yang pinter ngomong gitu kan, tapi ya untuk ngomongin asuransi juga mereka rasanya susah. Itu kalau menurut Pak Hansin gimana nih Pak? Kan biasa dilema yang kita hadapin kalau kita merekrut orang ya, ada yang suka bilang, aduh saya nggak pinter ngomong nih gitu kan, saya orangnya pendiam, tapi saya nangkap orang-orang di kantor kita ini bukannya orang yang pinter ngomong. Buktinya kita kalau buat acara Zoom gitu ada yang mau sharing, semua pendiam banget, pendiam. Tapi bisa 10 MDRT di kantor kita. Hebat kan gitu ya. Aku mau minta sedikit lah pendapat Pak Hansin. Kira-kira ada hubungannya nggak dengan pinter ngomong sama sukses di asuransi? Sebenarnya semua berhubungan ya Bu ya, kalau menurut saya ya. Artinya kalau udah mau dibilang tidak berhubungan ya hubungan dengan pinter ngomong dengan sukses tergantung dalam kondisi dan konteks bagaimana kalau menurut saya Bu. Artinya begini, kalau dalam pandangan saya pribadi, saya juga orang yang bukan pandai ngomong. Tapi saya hanya mengikuti omongan-omongan orang yang menurut saya itu pas. Dan itu yang saya pakai berulang-ulang. Nah, jadi artinya kalau ketemu agent yang katanya tidak pandai ngomong, ya memang tidak perlu pandai ngomong, intinya kamu bisa ngomong gitu loh. Tidak perlu pandai, tapi yang penting bisa ngomong gitu loh kan. Masa ngomong untuk selamat pagi ko, siapa boy, ancua ho, itu apakah susah gitu loh? Harusnya tidak susah ya. Nah jadi artinya, begitu kamu kalau rasa kamu tidak susah, ya udah tinggal lanjutin aja kan. Jadi artinya prinsip saya ya, saya cerita yang pengalaman saya. Saya mengutip apa yang orang-orang ngomongkan, apa yang orang-orang bicarakan, dan menurut saya itu ini saya harus kutip. Saya tidak perlu kutip semua, tapi saya harus perlu kutip sedikit yang ini saya ambil, yang ini saya ambil, yang ini saya ambil. Jadi kalau hari ini saya ketemu Bu Nurni bicara, Felicia bicara, El bicara, saya mungkin bisa mendapatkan sebuah pola lagi. Dari Ibu Nurninya ada, dari Felicia-nya ada, dari El-nya ada. Mungkin itu gaya saya. Jadi saya bukan orang yang pandai bicara, tapi saya adalah orang yang bisa bicara. Mungkin gitu Bu Nurni. Ya. Jadi ya, aku jadi tambah satu itu. Berarti selama orang yang tidak bisu itu bisa kita rekrut, gitu ya Pak Bisa, Hansin, betul. Asal jangan bisu aja, gitu ya. Ya. Kamkim dokin, tapi main ekau, gitu ya. Kalau kamkim kita buat emasnya itu copot dari mulutnya biar bisa ngomong, gitu ya. Iya. Ya, karena saya sependapat juga Pak Hansin, karena saya juga bukan tipe orang yang pinter ngomong. Maksudnya dulu waktu sekolah itu ditanya apa, saya jawab ya tidak gitu aja. Tapi kalau teman-teman saya melihat saya sekarang ini, ya ada perubahan lah. Maksudnya kan kita selama hidup itu belajar, berubah ke arah yang lebih baik gitu ya, intinya. Jadi mungkin salah satu lagi pembelajaran yang bisa kita dapat dari setiap pertemuan kita itu pasti ada pembelajaran. Benar. Gitu ya. Benar Bu. Mungkin itu poin-poin yang harus kita tambahkan. Jadi jangan bosen-bosen ikut pertemuan kita gitu ya. Thank you Pak Hansin, Bu Nurni. Ya. Oke, next panggung kita diserahkan ke siapa? Ada lagi teman-teman?
Pak Hansin sharing tips buat para agen ya, gimana supaya makin sukses di tahun kerbau ini dan ya tahun-tahun selanjutnya lah. Iya, makasih Pak Ciko untuk masukannya ya. Iya, sebenarnya kalau tips itu kita setiap minggu M3 tidak kehabisan ya. M3 sebuah ladang yang luar biasa menurut saya, yang tidak kehabisan akal, yang tidak kehabisan konsep, yang tidak kehabisan cara untuk bagaimana menjalankan bisnis ini gitu. Tips sederhana aja dari saya kepada teman-teman itu, yang penting ada sebuah kemauan untuk berbuat sesuatu yang baik kepada orang banyak. Itu mungkin yang menjadi sebuah landasan dulu gitu. Karena itu saya pegang prinsip saya. Hari ini saya cerita asuransi, saya tidak peduli dia mau atau tidak, saya tidak peduli dia mau sign atau tidak. Yang penting saya merasakan sebuah cara, sebuah saya berada di dunia asuransi sekarang ini adalah ini cara saya mengedukasi gitu, cara saya untuk memberikan pandangan gitu. Soal sekarang kalau kamu tidak mau ya mungkin minggu depan kalau cepat ya, kalau tidak 1 bulan kemudian atau 3 bulan kemudian atau 2 tahun kemudian, gitu jadi yang tahu. Jadi artinya kalau kita sekarang ingin dan harus juga mau, tidak hanya ingin. Jadi artinya kita coba menyederhanakan kalau menurut saya gitu. Jadi ini saya sharing prinsip saya ya. Tampung aja yang mau ditampung ya. Yang kalau udah basi jangan. Ya mungkin itu Pak Ciko ya. Jadi harus punya landasan itu dulu kalau menurut saya gitu Pak. Ya, makasih Pak Hansin. Thank you Pak Ciko, Pak Hansin. Saya ini sekarang hostnya pengen sharing nih. Sebenarnya saya scroll Instagram ketemu satu quote yang lengket banget di saya. Jika kita meningkat hanya 1% aja setiap hari, maka dalam setahun kita akan meningkat 365%. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing, tiap hari meningkat 1% aja. Nah, setahun kita akan melihat perubahan yang sangat wow, yaitu 365%, kayak gitu. Ya. Oke. Terima kasih jempolnya. Teman-teman, Pak El, apakah ada yang perlu diumumkan lagi, Pak? Sudah, Felicia. Ya. Oke, baik teman-teman, sesi sharing kita hari ini udah mau jam 8 juga. Kalau memang tidak ada lagi yang mau ditambahkan, saya akan tutup ya sharing hari ini. Sebelumnya, kita boleh dong on mic untuk say thank you ke Pak Hansin. Oke, 1, 2, 3. Thank you Pak Hansin. Sama-sama. Thank you. Makasih. Thank you. Kamsahamnida. Ya. Arigato. Kita akan jumpa lagi di hari Sabtu. Oke? Terima kasih Felicia. Thank you. Thank you.